untuk semester 2 kita udah sampai situ. Tapi mungkin kita masih kurang di latihan-latihan soal ya. Sebenarnya teman-teman saya mohon maaf juga. Jadi saat tadi saya sedang kuliah itu dosennya memberikan tugasnya cukup susah. Deadline-nya tidak sekarang juga sih, tapi kata beliau yang tercepat yang dinilai itu bukan sedikit menguras tenaga untuk cepat-cepat mengerjakannya. Ya, jadi kali ini kita akan kita berdoa dulu. Maaf saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan semoga kita diberikan ingatan yang kuat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kali ini kita akan mungkin sampai ke depan ya, kita akan lebih banyak pada latihan-latihan soal. Dan kali ini kita akan latihan soal penilaian akhir semester 1 untuk fisika kelas 10. Q1 adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah ada jawabannya sih. Cuma kita lihat di sini ada berapa orang. Ada 9 orang, maksud saya sih. Berarti ada 8 orang. Mari kita lihat. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut ini adalah, di sini kuncinya A. Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Ya, sangat jelas ya sebenarnya. Sebentar. Mari kita lihat jawaban-jawaban yang lain. Yang B, penerjun payung bergerak ke bawah. Yang C, bahan alam semesta. Yang D, bahan buatan alam. Dan E, bahan buatan alam. Ini nggak tahu ya, aneh. Maksudnya yang opsi B itu masih dapat diterima, tapi yang opsi C, D, E itu maksudnya gimana itu? Bahan alam semesta, bahan buatan alam, bahan buatan alam. Kan berarti jelas sekali ya. Yang tepat adalah opsi yang A berarti kan. Yaitu ketika mobil digas, maka badan kita terdorong ke belakang. Kita lihat di sini ada Aksa. Halo Aksa. Halo Aksa. Halo. Suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Terdengar jelas sekali. Menurut Aksa yang ini masih pertanyaan 1 ya. Yang poin B itu dia hukum Newton ke berapa? Aduh, jaringan sih nge-lag. Bisa diulang pertanyaannya? Oke. Jadi kan ini kan kita masih bahas tentang pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama itu kan jawabannya A ya, yaitu peristiwa hukum Newton 1 ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Berarti kalau begitu, yang opsi B, penerjun payung bergerak ke bawah, itu dia hukum Newton yang keberapa? Hukum gaya keberapa ya? Kedua kan? Iya benar. Tapi kenapa? Itu yang penting. Karena kan kalau hukum kedua setahu saya kan itu masa hukum rumusnya kalau nggak salah masa kali percepatan kan ya. Kalau kita turun gitu kan kita ada gaya yang bekerja, sementara kita kan punya massa. Jadi kayak gitu sih ada lagi. Iya, benar. Tepat sekali. Sangat tepat. Memang, jadi yang opsi B itu dia hukum Newton yang kedua, teman-teman. Jadi dia kan bergerak. Kalau dia diam, yang relatif ada kata kunci diam, itu pasti dia hukum Newton yang pertama. Tapi kalau ada kata kunci yang bergerak, itu lebih cenderung ke yang kedua. Tapi walaupun masih ada kemungkinan yang ketiga sih. Tapi secara sederhana, maaf teman-teman, tadi juga ada kendala. Jadi mouse-nya itu dia tidak bisa connect, teman. Tidak bisa connect.
Sebentar. Saya gambar di mana? Di sini mungkin. Apa sudah terlihat? Ini whiteboard. Cuma Sudah papan terlihat. putih saja. Nah, terima kasih. Jadi, untuk teman-teman yang bingung kenapa orang jatuh itu dia masuknya hukum Newton yang kedua, misalnya ini ada sebuah orang, ada orang bentuknya kotak. Gaya, ini juga perlu teman-teman ingat, kalau teman-teman menggambar gaya, itu dari tengah-tengah. Sebenarnya dari pusat massa sih. Lebih tepatnya dari pusat massa. Cuma biasanya untuk menyederhanakan kasus, pusat massa itu dia pas di tengah-tengah. Jadi ketika kita jatuh, gaya apa yang mempengaruhi? Apa teman-teman? Ketika kita jatuh di bumi, gaya apa yang mempengaruhi saja? Gaya apa saja? Di kolom chat ada gravitasi, betul. Ada gravitasi. Ada lagi? Apakah cuma gravitasi? Teguh, teguh. Gaya apa saja kira-kira? Gaya ini mungkin Kak, gaya ini keadaannya bersentuhan dengan benda lain atau enggak Kak? Atau cuma jatuh aja? Jatuh aja. Kalau bersentuhan dengan lain, ketabrak nanti orangnya. Kan naik pakai parasut. Mungkin gaya gesek dengan udara barangkali? Iya, benar sekali. Benar. Ada gaya gesek dengan udara. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kalau namanya diagram gaya bebas, teman-teman. Jadi kita menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya, sederhananya asumsikan lurus. Sederhananya nanti akan ada dua gaya. Ada gaya hambat dari udara yang menyebabkan orang yang pakai parasut itu dia melambat, dan juga ada gaya yang menarik yaitu gaya berat dari penerjun. Nanti kan dia hasilnya dia pasti tidak nol. Jadi sigmanya cukup menantang menulis menggunakan touchpad. Dia pasti kan tidak sama dengan nol. Dan dia penerjunnya pasti dia jatuh ke bawah atau turun ke bawah, bergerak ke bawah. Nanti dia pasti dia akan mengalami percepatan sampai pada titik tertentu. Percepatan kalau kita hitung yang secara realnya ya. Kalau orang jatuh, ini teman-teman bisa ingat, mungkin tidak diajarkan sama guru karena itu materi untuk teman-teman ke jenjang yang selanjutnya. Kalau teman-teman jatuh dari parasut, bukan dari parasut, dari pesawat, mula-mula teman-teman akan dipercepat ke bawah. Dipercepat, tapi lama-lama percepatannya itu jadinya nol. Lalu teman-teman jatuh dengan kecepatan konstan. Kan kalau kita lihat rumus gerak jatuh bebas apa teman-teman? Kecepatannya. V apa sama dengan apa? Kalau misalnya kecepatan awalnya 0, apa? V0. Gofur silakan dilanjutkan. Terus di apa ini? Ditambah kurang? Gimana Gofur? Halo?
Oke, jadi dalam kasus kira vertikal jatuh ke bawah, dia ditambah. Sebenarnya itu tinggal referensi yang kita pakai sih. Bisa beda-beda juga. Terus ini ada gravitasi dikali dengan T. Nanti pada ini kan sebagai percepatannya, yang dia itu yang ini. G kan dia sebagai percepatan gravitasi. Kalau kita mengabaikan hambatan udara, teman-teman, nanti G-nya itu dia atau percepatannya itu dia akan konstan sampai kapanpun. Dan nanti kita akan, kalau kita jatuh dari pesawat yang tinggi, nanti kita itu akan mengalami gerak, kalau kita jadikan di tanah horizontal biasa, kita akan mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat terus, dan semakin lama kecepatan kita akan semakin cepat dan tidak akan melambat walaupun sebenarnya melambat. Nah, nanti kalau teman-teman tidak mengabaikan hambatan udara, pada titik tertentu akan dicapai namanya kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu adalah ya kecepatan konstan. Ini ketika teman-teman jatuh, sebenarnya itu nanti ada saat di mana teman-teman mengalami kecepatan konstan sampai teman-teman mencapai tanah. Jadi seperti itu. Ya, pembahasan cukup panjang nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Apa ini? Sebuah kelapa mempunyai massa 2 kilo. Berat kelapa jika percepatan gravitasi itu di tempat 9,8 meter per second kuadrat. Ya, sederhana. Ada perbedaan mendasar antara massa dan berat. Mungkin kan ada yang bilang mau beli beras, beratnya berapa kilo. Atau mungkin berat saya 70 kilo misalnya. Itu kan sebenarnya kurang tepat. Tapi ya karena memang sudah salah kaprah ya. Jadi massa, saya yakin teman-teman juga sudah tahu, massa satuannya adalah kilogram. Dan berat satuannya adalah newton atau ya hasil perkalian dengan kilo, berarti kilometer per second kuadrat. Itu satuannya. Jadi kalau teman-teman bilang berat saya berapa, ya berarti teman-teman mengalihkan masa teman-teman kalau ditanya berat kamu berapa? 600 newton gitu. Itu kan kedengarannya keren. Ya. Jadi berat dia adalah gaya. Jadi kalau kita ditanya di sini ada sebuah kelapa masanya 2 kilo, kita ditanya beratnya berapa? Berat adalah gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi. Jadi berarti kan kalau kita tulis, maka W, berat itu W, weight. W sama dengan M dikali dengan gravitasi. Dikali dengan gravitasi. 2 dikali 9,8 berarti 19,6. Ya. Itu sederhana. Selanjutnya, sebuah kotak diam di atas meja, maka diagram gambar ya gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada kotak itu adalah teman-teman saya agak kesusahan karena harus pakai apa namanya itu trackpad ya. Lebih tepat saya tadi bilang notepad, trackpad untuk menulis. Jadi saya juga belum terbiasa. Ada sebuah kotak. Kita kembali lagi ke soal.
Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bahas ini. Ada beberapa gaya, ada yang ditanyakan di sini, ada gaya berat dan gaya normal. Paling jelas, paling sederhana, kita pasti tahu gaya berat itu arahnya ke bawah. W arahnya ke bawah. Dan gaya normal, dia tegak lurus dengan permukaan yang disentuh oleh benda. Kalau permukaan yang disentuh oleh benda di sini ya lurus, maka maksudnya dia horizontal seperti itu. Kalau tegak lurusnya horizontal kan berarti dia vertikal. Berarti nanti N dia itu harus ke atas, arahnya ke atas. Dan W arahnya ke bawah. A salah, B salah, C salah juga karena arahnya terbalik. Harusnya W yang ke bawah dan N yang ke atas. Terus D benar, E salah. Kenapa E salah? Kenapa teman-teman? Kenapa E salah? Mari kita lihat satu-satu. Ada Malhedi Pratama. Halo Malhedi Pratama. Iya Kak. Kira-kira E salah itu kenapa? Kan udah benar ya. N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Tapi kenapa kok salah? Jangan-jangan typo yang itu, yang buat soal. Silakan. Mungkin kayak gayanya satu arah gitu Kak. Kalau yang D kan berpisah gitu, maksudnya gayanya itu berbeda gitu. Udah. Berbedanya seperti apa? Saya belum paham. Gimana ya dulu? Saya juga sekarang jelasin. Berarti jawabannya Melody apa? Pak Melody gimana? Secara singkat. Ya, beli D sih Kak. Oke, oke. Jadi intinya gayanya beda gitu ya. Boleh. Atsal. Silakan Atsal. Menurut Atsal, kenapa salah? Anu Kak. Gimana? Mungkin apa ya, garisnya saling berjauhan. Oke, tadi pokoknya gayanya beda. Sekarang garisnya saling berjauhan. Masih belum. Fatir, silakan Fatir. Tadi soalnya apa sih Kak? Jadi kan gini, kita lihat soalnya lagi ya. Soalnya itu ada sebuah kotak diam di atas meja, maka diagram gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada kotak itu seperti apa? Berarti kan normal pasti ke atas, gaya berat W pasti ke bawah. Tapi di sini jawabannya kuncinya adalah D. Berarti kan, dan memang yang betul memang jawabannya D. Tapi kenapa kok E salah? Kenapa E salah? Jadi pertanyaannya kenapa E salah? Dari garisnya sih titik awalnya gitu loh. Entah kan kalau misalkan yang D itu mereka itu ini lebih dekat dan juga garisnya sama gitu, gak berjauhan. Dan Oke. dari garis awal yang titik permukaan itu mereka melewati ini gitu, atau bukan? Oke, garisnya nggak segaris gitu ya yang saya tangkap ya. Permukaannya ya bisa. Permukaannya nggak segaris. Gimana permukaannya tidak segaris? Gimana itu? Berat kan tadi kan yang ditanyakan berat dan gaya ya. Ya, Yang di gaya normal, gaya normal. berarti emang yang D itu normal, yang enggak. Gini, jadi teman-teman, ini sangat
sangat fundamental sekali. Jadi gaya normal itu dia ada. Gaya normal ada kalau suatu benda dia menyentuh permukaan lain. Jadi kalau kotak ini saya angkat, nanti gaya normal tidak di situ lagi. Gaya normalnya itu nanti dengan tangan saya misalnya. Saya coba gambarkan ya. Ini sebuah konsep yang sangat fundamental sekali. Clear. Oke. Jadi gaya normal. Ada sebuah kotak. Saya bohong, sebenarnya ada 2 buah kotak. Nah, sekarang saya jujur. Ada 2 buah kotak. Ini asumsikan ini lurus ya. Ini dia di atas meja. Dan satunya lagi bukan di atas meja. Jadi dia ada di antara 2 meja gitu. Tahu nggak? Dia di antara 2 meja. Ini dia meja, ini meja. Terus ini dia kosong, tengahnya kosong. Tengahnya ini dia kosong. Untuk yang pertama, jadi gaya normal itu ada karena 2 buah permukaan benda itu bersentuhan. Gaya gesek juga seperti itu sih. Dan arah gaya normal itu dia tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh lebih lengkapnya. Jadi nanti kalau kita beri nama dulu ini kotak A, ini yang satunya lagi kotak B. Yang kotak A nanti gaya normalnya seperti ini. Dari permukaan ke atas. Tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini maksudnya tegak lurus bidang sentuh itu seperti ini. Gimana, paham? Sampai sini paham ya? Tapi selanjutnya bukan di soal sih, di opsi jawaban. Itu yang jawaban yang tepat. Dia kenapa garisnya tidak segaris? Itu mempermudahkan kita teman-teman. Biar tahu bedanya. Terus gaya berat dia pasti dari tengah. Lebih tepatnya pusat massa. Anggaplah pusat massa di tengah-tengah. Sebenarnya kalau kita nalar ya juga di tengah sih. Karena kan nanti kita bagi setengah-setengah gitu. Nanti di situ tepatnya. Nanti teman-teman akan belajar pusat massa di kelas 11 teman-teman. Ini gambar yang tepat. Tapi kalau settingnya kita rubah, dia misalnya ini ada meja, ini ada 2 buah meja, ya tengahnya kosong. Pertama paling mudah ya gaya berat karena dia pasti dari pusat ke bumi. Gaya gravitasi, gaya berat boleh weight. Sekarang tugas kita tinggal mencari gaya normal. Tapi kita sudah lebih bagus karena kita sudah tahu kalau gaya normal itu ada karena permukaan benda itu bersentuhan dengan permukaan bidang sentuh. Berarti dari sini ke atas. Dari sini ke atas. Gimana? Bingung? Gimana teman-teman? Dapat dipahami? Halo? Sejauh ini, oke lah.
Baik, baik. Kita kembali lagi ke soal. Jadi itu ya, itu adalah alasan kenapa yang E salah. Karena gaya normal itu mulainya tidak di tengah-tengah, tapi dia nempel dengan permukaannya. Kalau gaya berat, dia yang mulainya di tengah-tengah. Seperti itu. Selanjutnya, bunyi hukum Newton yang ketiga adalah, kalau lihat kunci jawaban sih D ya, tapi sangat diragukan sekali. Kita tinjau saja satu-satu. Kalau D, D itu katanya benar, berarti kita harus mencari-cari kesalahan opsi yang lain. Seperti itu. Yang A, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang berbeda dan saling tegak lurus. Apa ini? Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang berbeda dan saling tegak lurus. Salahnya di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Dari berbeda aja udah salah, Kak. Iya, betul. Betul. Berbeda aja sudah salah. Apalagi tegak lurus, ya betul. 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 Ya, terima kasih, Teguh. Yang kedua, yang B. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dan saling tegak lurus. Tadi kita udah bahas ya, tegak lurus itu. Kenapa itu? Tegak lurus teman-teman tahu ya? Jadi siku-siku itu. Jadi kan sebenarnya bukan tegak lurus, tapi namanya saling berpelurus. Sebenarnya itu sih namanya. Yang C, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama betul. Dengan arah sama dan segaris. Salah, arahnya berbeda. Pasti arahnya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Kan F aksi sama dengan main F reaksi. Yang D, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Arah terbalik dan segaris. Ya, betul. Ya, dan segaris. Segaris. Yang E, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang berbeda. Besar berbeda, betul. Dan arah terbalik dan segaris. Besar berbeda, arah terbalik. Gimana ini? Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar berbeda. Oh ya, besarnya beda, salah. Besarnya kan sama. Saya kira itu tadi arah berbeda dan dia berbeda arah lagi. Jadi diputar dua kali. Paham nggak sih? Tapi tadi saya salah paham. Jadi memiliki besar sama itu kan, sebentar. Memiliki besar yang berbeda itu kan memang udah salah. Dan arah terbalik itu betul. Berbeda arah. Arah terbalik juga boleh. Dan segaris betul. Jadi opsi yang benar adalah D. Lalu selanjutnya ada sebuah kotak balok diam di atas permukaan bidang datar, massa balok 2 kilo, percepatan astagfirullah. Ngantuk, teman-teman. Massa balok sebesar 2 kilo, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Besar dan arah gaya normal adalah Kemana, teman-teman? Ya, ada sih, ada tulisannya 20 Newton. Tapi dia ke atas atau ke bawah? Ya pasti ke atas ya. Tapi untuk memastikan teman-teman paham, pertama kita mulai dari hal yang paling sederhana. Ada sebuah lantai, lantainya bengkok. Ada sebuah lantai. Ada balok. Dia punya massa pasti. Karena dia punya massa,
Bukan karena dia punya massa sih. Karena dia menempel dengan lantai, dia bersentuhan dengan lantai, dia pasti punya dia normal. Sekarang saya tanya, apakah balok ini bergerak? Silakan teman-teman, apakah balok ini bergerak? Bergerak itu luas ya teman-teman. Maksudnya dia bisa bergetar, dia bisa naik turun, dia bisa maju mundur, dia bisa ke kiri ke kanan, serong atas bawah. Pokoknya dia mengalami perpindahan terhadap waktu. Gimana? Apakah balok ini bergerak? Gimana Usama? Halo Usama? Iya Kak, Gimana? Baloknya bergerak atau tidak? saya masih kurang paham Kak. Oh, Sudah beberapa hari. jadi tadi itu ada balok 2 kilo. Percepatan gravitasinya 10 Newton. Kita diminta untuk mencari tahu gaya normalnya itu seberapa. Sekarang kita gambarkan sistem yang ada di soal. Sistem yang ada di soal itu ada balok, ada lantai, sudah kita gambar, ada gaya berat, sudah kita gambar, dan ada gaya normal. Sekarang, yang saya tanyakan tadi adalah, ini kira-kira baloknya yang dipikirkan teman, diam atau bergerak? Gimana? Gimana Usama? Bergerak ya Kak, kayaknya. Oh, oke. Bergerak kemana? Nggak tahu Kak, masih belum paham. Oke, jadi sebenarnya balok kita itu dia diam. Jadi dia diam. Kalau dia diam, maka sebenarnya bukan F sih, tapi sigma F. Jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Dia hukum Newton yang ke-1. Kalau seperti itu, ya berarti kita lebih mudah untuk mengecek misalnya. Berarti kalau misalnya kita ditanya masanya 2 kilo, beratnya kecepatan gravitasinya 10, maka kita pasti langsung tahu bahwa W sama dengan 20. Berarti sigma F-nya berapa teman-teman? Ayo, silakan teman-teman. Berarti sigma F-nya berapa? Malhedi, silakan. Kita sudah tahu beratnya 20. Sekarang sigma F-nya berapa? Jadi total gaya yang bekerja berapa? Kita udah tahu. Gayanya beratnya 20. Berarti sigma F-nya berapa? Halo Mas Hedi. Ya Kak. Kira-kira sigma F-nya berapa? Gimana? Halo? 20. 2. 2. Jadi sigma F-nya 2. Ya mungkin. Oke. Sigma F-nya 2. Boleh. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Pertama, kurang tepat karena ya pertama sudah dituliskan di sini. Sigma F, kan kita tadi bilang bahwa kita setuju ya. Enggak tahu, teman-teman diam, saya anggap setuju. Kita setuju bahwa tadi kotaknya diam. Menurut hukum Newton yang pertama, kalau sebuah benda diam, maka gaya yang bekerja pada benda dia sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Notasi sigma sendiri itu apa?
Sigma itu ditambah, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman ketemu sigma, sigma artinya ditambah. Sum. Sumasi. Maka ada ya yang di sigma, yang di jumlah apa? Oh, ternyata gaya. Ya udah gaya. Kan di jumlah gaya. Terus apakah gaya yang bekerja adalah F1 dan F2? Apakah ada F3? Sejauh ini kita abaikan gaya yang lain misalnya. Berarti tinggal ada N ditambah W. Berarti kan yang bekerja kan cuma itu. Kita tahu bahwa sigma F-nya sama dengan berapa? Sigma F-nya sama dengan 0. Maka di sini dia sama dengan 0. Sekarang, inilah pentingnya arah, teman-teman. Jadi arah itu sangat penting. Kan ya tujuannya penggambaran panah itu adalah itu. Ya kita tinggal pilih yang positif mana, yang negatif mana, itu terserah kita sih sebenarnya. Tapi biasanya yang umum, yang positif adalah ke atas. Positif atau kanan kan pada pada diagram kartesian, diagram kartesius itu yang positif yang ke kanan. Sebenarnya bukan negatif W sih, tapi notasi yang tepat itu bukan D. Jadi memang gayanya ditambah, cuma nanti nilainya yang negatif seperti itu. Enggak. Iya. Jadi seperti ini. Jadi W itu nilainya negatif 20. Negatif 20. Negatif itu maksudnya dia ke bawah dan 20 itu nilainya. Makanya itu dinamakan besaran vektor, besaran yang punya nilai dan arah. Kalau di ruas kiri dia 0, maka ya berarti N sama dengan 20. Sederhananya, kalau kita ditanya, pasti ya bisa kita langsung jawab. Kalau ditanya gaya normal, beratnya kita tahu, ya berarti tinggal disamakan kalau nilainya. Kalau beratnya 20, pasti gaya normalnya 20. Cuma untuk mencapai ini, terus juga arahnya kan sebenarnya ada ketentuannya. Dan kadang memang ada teman-teman ya teman-teman saya sih, itu yang menyekip atau melewati proses tersebut. Dan kalau kasusnya sangat rumit atau bertambah rumit, nanti itu rawan salahnya atau tingkat salahnya bisa jadi lebih besar. Seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Sebenarnya sederhana sih kalau ditanya ini ya, tinggal sama ya. Ini kan nomor 5 ya, yang Q5 itu. Sebuah balok diam di atas permukaan bidang datar, masanya 2 kilo, kecepatannya 10. Kalau ditanya besar dan arah gaya normalnya ya tinggal besarnya 20. Dan arahnya yaitu terserah kita sebenarnya. Maksudnya negatif positifnya itu sebenarnya terserah kita. Itu kan ketentuan kita. Tapi ya itu tadi. Kalau kita nyatakan dalam kalimat itu kan bisa lebih spesifik. Misalnya ke atas, ke bawah. Begitu teman-teman. Gimana, ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Apa saya terlalu cepat? Baik, mungkin kita tambah satu soal lagi ya. Yang ke-6. Ada mobil, masanya 1500, bergerak dipercepat dengan percepatan 3 meter per detik. Maka gaya dorong mobil, tinggal dikali berarti,
1500 dikali 3. F kan sama dengan M dikali A. 1500 dikali 3. Yang C berarti 4500. Kan F sama dengan M kali A. Sederhana sekali ternyata. Ada, kita tambah satu soal lagi. Tadi saya bilang satu soal kita, soalnya terlalu sederhana. Kita tambah satu soal lagi. Ada balok, masanya 2 kilo. Mengalami percepatan ke kanan, maka besar F3. F1-nya 10, F2-nya 40. Berarti ke kanan, gaya total yang bekerja adalah 50. 50 ke kanan. 50 ke kanan, percepatan 2. Percepatan 5. Oke. Berarti kan sigma F sigma F berarti F1 tambah F2 tambah F3. Tambah F2 tambah F3. Sama dengan masanya tadi 2, percepatannya 3. Percepatannya 3. Tadi berapa? 10 dan 40. Negatif 10. Negatif 40. Kita diminta untuk menentukan F3. F3 sama dengan berarti 6 ditambah 50 sama dengan 56. Apakah betul? Masa saya begini salah? Astaga. Oh, salah. Di soal percepatannya itu 5. Kalau ini 5, 2 kali 5, 10. Sepuluh berarti 60 ya? Kok 60 sih? Apa ada yang salah saya? Oh iya, lupa saya. Jadi dia itu tadi kata-katanya dipercepat ke kanan. Kalau dipercepat ke kanan, maka kan yang ke arah kanan F1 dan F2 itu kan dia ke arah kanan. Saya beri simbol negatif. Karena dia dipercepat ke arah kanan, dia juga kita beri simbol negatif. Negatif 10 plus 5. Dapat 40. Bagaimana teman-teman? Pada yang ditanyakan? Jawabannya 40. Pada ditanyakan teman-teman? Kalau belum ada mungkin kita akhiri saja. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada kelas kita. Maaf juga atas ketidaknyamanannya di awal tadi. Dan ya itu saja sih, kita sebenarnya sudah sampai di materi akhir.
Cuma mungkin kalau teman-teman ada tugas yang bisa didiskusikan, kita diskusikan. Dan mungkin kita mulai pada latihan-latihan soal seperti itu. Saya akhiri, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.